ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in summa amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, para kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang masalah akidah Islam pada serial Akidah Islamiyah insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mematok pada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, di mana beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Fusulun fil Aqidah, atau nama lainnya adalah Ar-Risalah Asyamiyah. Kitab ini beliau tulis dengan bahasa yang ringkas, tapi di dalamnya itu terdapat makna yang sangat dalam dan luas, yang kalau kita baca berkali-kali kita akan dapati bahwa kitab yang ringkas ini bahkan bisa menjadi batu loncatan, atau bahasa Arabnya itu mudzakirah, sebagai pengingat untuk pembahasan akidah yang lebih luas. Begitu. Makanya kalau boleh kami mengomentari kitab ini sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah di kitab Zadul Mustaqni karya Imam Syarafuddin Abin Najah Al-Hajjawi. Beliau kan mengatakan di muqaddimahnya, wa ma'asighari hajmihi hawa ma yughni anit tatwili, dan walaupun ini ukurannya kecil tapi dia mencakup apa yang dibahas di buku-buku yang tebal. Nah, kitab ini juga seperti itu. Walaupun ukuran kitab ini kecil, tapi kitab ini membahas hampir lafadznya itu mengindikasikan ke masalah-masalah akidah yang luas gitu. Maka untuk mubtadi ini sangat bagus untuk jadi pegangan, dan untuk yang kelas mutawasid yang sudah pertengahan ini bisa sebagai acuan untuk merojaah kitab-kitab akidah yang lebih luas. Begitu. Dan ini kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian penulisnya sendiri, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, Abdul Aziz bin Marzuq At-Turaifi, itu termasuk ulama yang kita tahu thiqah, akidahnya kokoh dan kuat, alhamdulillah. Kemudian beliau juga kemampuan akalnya dan hafalannya itu luar biasa. Dan itu dipuji oleh ya banyak yang memuji beliau tentang hafalannya dan kemampuannya. Karena di zaman ini kita jarang mendapati seorang ulama yang akalnya dan kemampuan hafalannya itu luar biasa cerdasnya dan kuatnya. Begitu. Dan di umur yang masih kecil atau di umur yang masih dibilang remaja, beliau sudah menghafal bahkan ribuan hadis dan seterusnya. Adapun biografi khusus mungkin nanti bisa ditulis buku khusus, karena beliau sendiri masih hidup sampai sekarang. Semoga Allah merahmati beliau, dan beliau dari Saudi gitu. Semoga Allah merahmati beliau. Maka mari kita mulai kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mustahiqin alhamdi kulli,
Bismillahirrahmanirrahim itu sebuah permulaan yang biasa para ulama ketika menulis kitab itu biasanya akan memulai dengan alhamdulillah atau dengan bismillah atau dengan menggabungkan keduanya. Dan ini iktidaan bi kitabillah, dan metode seperti ini itu sebenarnya adalah mencontoh dari Al-Quran sendiri, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam Al-Quran itu kita tahu Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Sehingga penulis mengikuti, mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian makna bismillah sendiri artinya secara umum ada dua makna. Jadi kata bi atau dengan itu secara umum memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-ba huna bimakna al-isti'anah. Al-isti'anah. Ba berarti maknanya minta pertolongan. Berarti takdirul kalam, makna ucapan beliau adalah abtadi'u bisti'anatillah au u'allifu bisti'anatillah. Aku memulai kitab ini atau aku menulis kitab ini dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kitabnya bermanfaat dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua dari bismillah adalah lil musahabah. Maknanya al-ba huna bimakna al-musahabah. Musahabah bimana? Musahabatu bi barakati ismillah. Berarti penulis memulai kitab ini dengan berharap musahabah, dibarengi keberkahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna bismillah dalam proses menulis sebuah kitab. Begitu. Itu maknanya. Kemudian penulis melanjutkan, Alhamdulillahil mustahiqi lil hamdi kulli. Pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dengan semua pujian. Dalam bahasa Arab, kata-kata memuji itu bisa terwakili dengan beberapa mufradat atau beberapa istilah. Di dalam bahasa Arab ada istilahnya alhamdu, ada istilahnya as-sana, ada istilahnya al-madah, ada istilahnya asyukr. Yang kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, maka maknanya lafaz-lafaz itu semua maknanya mirip dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran juga dalam muqaddimah pasti alhamdu. Kenapa? Karena kata alhamdu itu memiliki beberapa kekhususan makna. Setidaknya ada dua hal penting yang dijadikan patokan kenapa kata alhamdu ini layak dipakai dalam pujian bagi Allah. Jadi min khasaisi makna alhamd, dari kekhususan makna hamd yang pertama adalah alhamdu yakni alal ihsan wa alal mahasin. Berarti memuji, makna yang pertama itu, kekhususan makna yang pertama, memuji itu ketika orang bilang alhamdu laka, pujian bagimu, berarti dia memuji orang yang dipuji atau zat yang dipuji. Baik ketika yang dipuji itu memberikan kenikmatan dan kebaikan pada dirinya, maupun orang tersebut tidak memberikan kenikmatan dan kebaikan baginya. Orang itu sudah layak dipuji walaupun tidak memberikan kebaikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang paling agung layak diucapkan alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat kepada kita, maka kita katakan alhamdulillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan nikmat kepada kita, maka kita juga katakan alhamdulillah. Karena memang Allah layak dipuji. Tanpa memberi kebaikan kepada kita pun kita patut mengucapkan alhamdulillah. Itu kekhususan makna alhamdu. Begitu. Kemudian di antara khasais makna alhamd, kekhususan makna hamdu juga adalah sebutkan
wasful kamal ma'al mahabba wa ta'zim. Jadi kalimat ahmaduka, berarti aku memujimu, adalah pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan keagungan. Limadza? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang memuji seseorang, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak ada pengagungan dan kecintaan. Jadi dia hanya sekedar memuji saja. Tidak ada dalam hatinya itu pengagungan dan juga tidak ada kecintaan. Maka kita memuji Allah sambil berbarengan dengan itu hati kita penuh dengan keagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala lahul fadlu kulluhu awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian penulis melanjutkan, dan baginya keutamaan kemuliaan seluruhnya baik di awal maupun di akhir. Allah lah yang memiliki segala keutamaan di awal dan di akhir. Summa qala, kita lanjutkan, kemudian penulis mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la nidda lahu wa la nadhira wa la syarika lahu wa la mathila. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sembahan yang benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga maknanya, dan tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah Tuhan Rabb yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis dalam muqaddimah ini, penulis ingin sedikit menyinggung tentang kamalu ma'rifati wahdaniyatillahi ta'ala. Kamalu ma'rifati wahdaniyatillahi ta'ala. Wahdaniyatillahi ta'ala. Afwan. Jadi penulis ingin menyampaikan bagaimana kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita harus bersaksi Allah lah tauhid yang benar, Allah lah keesaan yang betul-betul esa, yang betul-betul muah bertauhid. Dalam artian satu-satunya. Di mana letak kesempurnaannya? Di mana di situ dikatakan wahdahu, satu-satunya, la niddalahu, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nadhira, dan tidak ada yang semisal, wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu, teman, penolong, sekutu dan sebagainya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala masil, dan tidak ada yang semisal, kemudian nanti pasnya ditambahin juga wala syabiha lahu, dan tidak ada yang semisal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang satu-satunya, sebagai zat yang paling sempurna dan satu-satunya, tidak ada yang semisal, tidak ada yang setandingan, tidak ada yang, dan seterusnya. Allah jauh dari itu semua. Nah, kemudian di sini ada beberapa mufradat yang penting untuk dijelaskan, di mana di situ penulis menyebutkan dua kata dan kita tambah satu kata lagi supaya bisa sempurna dalam memahami wahdaniyatillahi ta'ala, kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kata-kata mathil, syabih, nazir itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya semisal, mirip. Tapi kalau dalam bahasa Arab secara detail memiliki perbedaan, apalagi yang kaitannya maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan tentang tauhid. Maka kata para ulama, kata-kata masil artinya yashtarik min jami'i al-wujuh. Kata-kata masil berarti semisal dari semua sisi. Dan Allah maha suci dari itu. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua sisi pun, tidak ada yang semisal. Maka kata-kata masil itu artinya sesuatu yang semisal dengan sesuatu dari semua sisi. Itu kata masil. Kata-kata masil maknanya begitu. Dan itu Allah jauh dari itu semua. Kemudian kata-kata syabih artinya
sesuatu yang semisal dengan sesuatu dari banyak sisi. Jadi bukan dari semua, tapi dari banyak sisi. Yashtarik fi aktsaril wujuh. Fi aktsaril wujuh, dari banyak sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala terhindar dari itu semua. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dari banyak sisi. Tidak ada. Kemudian yang ketiga ada nazir. Makna nazir adalah yashtarik fi ba'dil wujuh. Jadi sesuatu yang semisal dengan sesuatu dari sedikit bagian, sedikit sisi atau beberapa sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga terhindar dari itu. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wahdahu la syarikala wala nidda wala nadhir wala syabih wala mathil. Itu kesempurnaan memahami tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan surah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya ajma'in radhiyallahu taala anhum. Summa amma ba'd. Kemudian penulis faslul khitab, jeda.